Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah B dengan NIM 2265020. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Tugas 3 atau materi 3, fase perencanaan proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Terdapat beberapa tahapan perencanaan proyek yang penting dilakukan. Yang pertama, proses penentuan cakupan. Kedua, jadwal waktu. Ketiga, sumber daya. Keempat, dan semua yang harus kita ketahui agar proyek tersebut berjalan dengan sukses. Ini ada fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengelolaan sumber daya. Ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek itu sendiri, yang pertama penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan, serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Kedua, urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, dan manajer proyek. Keempat, jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Kelima, rencana anggaran dan sumber daya. Jumlah anggaran dari sumber daya yang dibutuhkan, ramalan performansi penyelesaian proyek, performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek itu sendiri. Fase perencanaan proyek. Yang pertama itu merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik. Perencanaan strategi yaitu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, contohnya memperbaiki kelemahan atau masalah yang ditemukan pada fase definisi. Kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek, yaitu untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Ketiga, menetapkan kendala proyek, yaitu memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan pengaturan perusahaan. Keempat, penetapan prioritas proyek, yaitu kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, ketertarikan hubungan dengan sumber sistem lainnya, dan kebutuhan mendesak. Sedangkan untuk kriteria tidak rasional, ada manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Fase perencanaan proyek yang kedua itu mempersiapkan proyek itu sendiri. Ada 3 anggota tim, diantaranya konsultan atau melalui tender. Kelebihannya, waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik. Dan kekurangannya itu sendiri, biaya lebih tinggi, serta rahasia perusahaan terbuka. Yang kedua, ada anggota tim personel perusahaan. Kelebihannya itu biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan itu sendiri terjamin. Kekurangannya, waktu penyelesaiannya lambat dan hasilnya kurang berkualitas. Ketiga, ada gabungan konsultan dan personel perusahaan. Kelebihan dari gabungan konsultan dan personel perusahaan ini, waktu penyelesaiannya lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Kekurangannya itu hanya ada pada biaya yang lebih tinggi dan rahasia perusahaan yang terbuka. Yang fase ketiga, mendefinisikan rincian proyek dengan menilai kelayakan proyek. Yang pertama, kelayakan teknik. Kedua, kelayakan jadwal. Ketiga, kelayakan hukum. Keempat, kelayakan ekonomi. Dan kelima, kelayakan operasi. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Di sini ada 2, yaitu per chart
adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Lalu Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Oke, itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.